Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Isronovia dari kelas PMT 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan yang telah saya susun berdasarkan referensi-referensi yang telah saya temui untuk memenuhi tugas multimedia pendidikan matematika. Di sini inti dari cabang bagan ini yaitu multimedia pembelajaran. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Di sini, cabang pertama dari multimedia pembelajaran yaitu makna multimedia sebelum tahun 1980. Nah, ini cabangnya ialah kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Jadi, multimedia secara tradisional pada sebelum tahun 1980 ini merujuk kepada penggunaan beberapa media. Sedangkan multimedia pada zaman sekarang merujuk kepada penggunaan gabungan beberapa media dalam penyajian pembelajaran melalui komputer. Cabang yang kedua dari multimedia pembelajaran ialah makna multimedia setelah tahun 1980. Di sini cabangnya yaitu menyampaikan informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Pada masa ini, lebih menekankan pada multimedia sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan, dan mengakses kembali informasi teks, grafik, suara, dan video atau animasi. Cabang yang ketiga dari multimedia pembelajaran yaitu komponen multimedia. Nah, ini cabangnya ada lagi. Yang pertama yaitu teks. Komponen dari multimedia yang penting untuk menyampaikan suatu informasi karena teks komponen ini sederhana, selain itu tidak memerlukan tempat penyimpanan yang banyak. Cabang yang kedua dari komponen multimedia ialah grafis, foto, gambar. Gambar ini bisa menyajikan dan meringkas data secara kompleks serta mampu menyajikan data yang mudah untuk dipahami. Cabang selanjutnya yaitu ada audio. Audio ini digunakan untuk memperjelas atau mempertegas suatu informasi yang ingin disampaikan. Cabang selanjutnya ada video. Tujuan pembuatan video pada tampilan multimedia agar hasilnya lebih menarik dan bagus. Cabang terakhir dari komponen multimedia ialah animasi. Animasi ini digunakan untuk membantu menggambarkan atau mengilustrasikan metode, menunjukkan suatu hal yang hidup atau aktif dan memperagakan model. Selanjutnya, cabang yang keempat dari multimedia pembelajaran adalah manfaat multimedia. Di sini ada 4 manfaat multimedia, yang mana cabang pertama, memperbesar benda kecil yang tidak ditangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Cabang yang kedua dari manfaat multimedia ialah menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Cabang selanjutnya itu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Dan cabang terakhir dari manfaat multimedia ialah terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Cabang yang terakhir atau cabang yang keempat dari multimedia pembelajaran adalah pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu cabang yang pertama multimedia linear dan cabang kedua yaitu multimedia interaktif. Multimedia linear ini ada pula cabangnya yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Kemudian multimedia interaktif ini cabangnya yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Kemudian ada
beberapa cabang dari multimedia interaktif. Yang pertama yaitu strategi penyajian multimedia interaktif. Strategi ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama drills, yang berisi rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Cabang yang kedua yaitu tutorial. Di sini komputer berperan layaknya sebagai seorang guru. Cabang yang ketiga yaitu simulasi, adalah suatu model atau penyederhanaan dari situasi, objek, kejadian sesungguhnya. Kemudian yang terakhir yaitu games, adalah metode permainan yang dapat diakomodasi dalam multimedia interaktif. Kemudian, cabang yang selanjutnya dari multimedia interaktif adalah level interaktivitas. Yang pertama yaitu hypermap, yang menunjuk pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar, sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dari area tertentu. Yang kedua yaitu respon feedback, adalah mekanisme aksi reaksi dari suatu program yang interaktif. Yang ketiga yaitu drag and drop. Ini adalah aktivitas memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Yang selanjutnya itu control game. Ini merupakan level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Dan yang kemudian yaitu kontrol simulasi. Di sini pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Nah, cabang selanjutnya dari level interaktivitas ialah navigasi video, navigasi audio. Nah, ini navigasi video dan audio ini adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Kemudian kontrol animasi, adalah seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Cabang terakhir dari level interaktivitas yaitu navigasi halaman, yaitu seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor halaman multimedia interaktif, maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah kontrol menu atau link, yang mana objek yang berupa teks, gambar, atau icon yang diberi properti hyperlink, sehingga apabila objek tersebut diklik, maka multimedia interaktif akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Selanjutnya, multimedia interaktif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada multimedia interaktif hierarki, yang mana cabangnya itu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Nah, cabang yang kedua dari multimedia interaktif adalah multimedia interaktif non-linear. Cabang dari multimedia interaktif non-linear ini adalah memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Nah, kategori selanjutnya dari multimedia interaktif adanya karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama yaitu cabangnya harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Dan cabang selanjutnya yaitu dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Cabang yang ketiga yaitu interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Selanjutnya, cabang yang keempat, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statusnya model media konvensional. Dan terakhir cabang dari karakteristik multimedia interaktif ialah bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai bagan yang telah saya susun ini. Semoga ini dapat menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.